hasil pembelajaran ini menurut taksonomi Bloom itu ada afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau dilihat dari singgungannya, maka di dalam kognitif itu bersinggungan di dalam dengan afektif dan psikomotorik. Artinya bahwa di dalam pembelajaran itu ada unsur kognitif yang itu berkaitan dengan psikomotorik yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian berkaitan juga dengan dengan afektif, bagaimana dia bertindak, ya, itu. Oleh karena itu di dalam diagram atau apa itu digambarkan seperti ini. Selanjutnya adalah ranah kognitif itu apa? Ranah kognitif adalah ranah yang berhubungan dengan kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Nah, ini biasanya dicapai secara bertahap ini. Yang pertama memahami, yaitu kemudian ini keliru. Yang pertama itu menghafal. Menghafal, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan adalah bahwa ketika Anda berpikir membahas tentang masalah ranah kognitif, itu ada tingkatannya. Ya. Yang pertama menghafal, memahami, mengaplikasi. Ini mungkin 3 hal ini yang harus Anda pahami. Ya. Menghafal itu berarti bisa menyebutkan ciri-cirinya. Ya kan? Kemudian kemampuan memahami ini adalah kemampuan bisa yang tadi seperti tugas yang saya berikan itu. Bisa memahami tentang materi yang ada dengan indikator bisa mengungkapkan dengan kata-kata sendiri. Nah, kemudian yang aplikasi itu bisa menerapkan di dalam kehidupan atau di dalam pergaulan itu. Ya. Kemudian ranah, oleh karena itu maka ini ya, Anda bisa nanti bisa memperdalam sendiri. Ya, jadi pengetahuan ini biasanya mengingat, menghafal, pemahaman, menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Penerapan itu menggunakan konsep dan prinsip dan serta prosedur untuk memecahkan masalah. Ya. Terus kemudian analisis memecahkan konsep menjadi bagian-bagian dan mencari hubungannya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau Anda nanti membuat soal tentang kompetensi yang pengetahuan pada tingkat mengetahui, itu kata-kata mengingat, menghafal itu digunakan sebagai kata kuncinya, ya. Untuk pemahaman adalah bisa menerjemahkan, menginterpretasi, dan menyimpulkan. Demikian juga untuk penerapan. Jadi ranah afektif itu adalah kita ambil yang berkaitan dengan sikap, minat, konsep diri, dan nilai. Ya, itu. Nah, ini biasanya masalah ini menjadi urgen ketika mahasiswa itu biasanya mengajukan judul tentang Pak, minat belajar seni pertunjukan di sekolah di SMP X itu kurang bergairah. Lah itu
mau diteliti itu karena apa? Lah di sini penting ya. Di sini penting untuk membuat instrumen atau alat untuk penelitian itu ya. Jadi yang nomor 2 tadi kan minat. Nah, di sini nanti yang akan kita salah satunya minat itu akan dibahas dalam pertemuan ini. Ya. Selanjutnya yang pertama sikap. Sikap itu adalah perasaan positif, negatif atau nol. Artinya begini. Apabila Anda bertemu dengan seseorang atau sesuatu, itu paling tidak ada 3 perasaan itu. Iya enggak? Di sini sikap positif itu lebih ke sikap yang bahagia, Pak. Contohnya, langsung contoh aja. Langsung Contohnya contoh. saat kita bertemu seseorang itu kita senang melihat dia atau senang bercakap-cakap dengan dia, Pak. Iya. Oke, betul itu ya. Terus kemudian yang sifat negatif, siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa ini? Ingrid. Ingrid nih, silahkan Ingrid. Ya. Kalau sikap negatif itu lebih ke yang sifat buruk gitu, Pak. Misalnya kita ketemu sama seseorang, nah itu kita memiliki perasaan yang tidak baik gitu, seperti tidak suka melihat orang itu, seperti itu, Pak. Kalau yang netral itu adalah apa? Yang nol itu netral, jadi luweh-luweh kalau orang Jawa. Itu ya. Nah, untuk sikap kan ada sikap positif, negatif, dan nol. Nah, untuk sikap nol itu kan netral, Pak. Apakah nol itu ada condong ke positif atau ada condong ke negatif atau benar-benar netral yang nggak condong ke satu sisi gitu? Ya, betul. Itu pertanyaannya bagus ya. Jadi, nol itu saya kira jarang ya, atau mungkin tidak ada. Mesti ada kecenderungan sedikit, itu ada ya. Positifnya, positif atau negatif itu ada ya. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi nol betul ini sama sekali itu, kecuali kalau orang nggak melihat. Kalau nggak melihat ya bukan sikap, bukan mencerminkan sikap. Ya, tapi dia melihat itu, melihat seseorang atau benda itu dia acuh tak acuh lah ya itu. Tapi meskipun demikian saya setuju dengan pendapat Anda, ada sedikit sifat condong ke arah yang mana itu. Apalagi kalau lain jenis ya, biasanya cowok ketemu cewek itu kan mesti ada kecenderungan. Ya itu ya. Oke, yang lain? Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Lanjut ya. Iya Pak. Ya. Sekarang minat adalah ini, jadi definisi atau penjelasan yang saya tulis ini saya yang ambil pokok-pokoknya aja, daripada nanti kita berteori tapi Anda malah bingung. Ini saya ambil pokok-pokoknya aja ya. Nah, minat itu adalah keingintahuan seseorang tentang objek, bisa orang atau bisa benda ya. Nah, seperti kasus yang tadi ya, kasus yang saya contohkan tadi, saya mahasiswa ingin meneliti tentang minat siswa belajar seni pertunjukan. Itu mengukur minat atau mengetahui minat itu termasuk penilaian barang yang kelihatan atau barang yang tidak kelihatan. Kemarin kan ada 2, mengukur barang yang kelihatan itu seperti panjang meja, itu kan jelas, tinggi badan, itu kan barang kasat mata. Tapi kalau yang minat itu mengukur hal yang kasat mata seperti itu atau yang tidak kasat mata.
Tidak kasat mata, Pak. Tidak kasat mata ya, oke ya. Jadi untuk mengukur hal-hal yang tidak kasat mata itu menggunakan apa? Menggunakan indikator atau fenomena yang menunjukkan hal itu, ya tak? Menunjukkan hal itu. Misalnya Anda ada seseorang siswa laki-laki berminat ingin kenalan dengan siswi laki-laki. Itu kira-kira indikatornya apa? Cirinya kalau anak itu ingin berkenalan itu apa kira-kira? Indikator atau cirinya atau fenomena yang ditampakkan apa? Mungkin melakukan pendekatan, Pak. Ya, mendekat. Terus apa lagi? Ingin mengenal, Pak. Ingin mengenal ya, misalnya mencari tahu namanya siapa, gitu toh? Ingin mencari tahu kepada temannya rumahnya mana, ya, ya. Itu adalah indikator kalau seseorang itu berminat kepada seseorang dengan temannya. Nah, ketika ini kita bawa ke masalah minat belajar, ya, minat belajar seni pertunjukan, seni drama, tari, dan musik. Itu kira-kira indikatornya apa? Keinginan belajar itu biasanya ditunjukkan oleh apa? Mungkin hobi, Pak. Contohnya gimana hobi? Anak itu hobi dengan mendengarkan musik, kemudian dengan mendengarkan musik itu dia mencoba minat untuk bermain musik gitu, Pak. Ya, itu ya. Jadi indikatornya adalah dia ingin memainkan, ingin apa? Ingin bisa mengetahui cara memainkan, kan itu ya. Nah, yang lain kalau belajar di kelas apa? Dia mesti datang lebih anak itu lebih sergap daripada yang lain ya. Tidak pernah bolos, selalu datang awal, itu kan indikator-indikator bahwa dia berminat untuk belajar seni pertunjukan itu. Ya. Kemudian catatannya rapi, catatannya lengkap, terus kemudian keingintahuannya besar, dan sebagainya. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin meneliti tentang minat belajar siswa terhadap seni pertunjukan, tolong itu dimulai dipikirkan dari sekarang, ya. Nah, nanti akan kita bahas tentang di materi selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana caranya membuat instrumen itu, ya. Kemauan seseorang untuk mempelajari sesuatu lebih dalam lagi untuk mendapatkan manfaatnya. Oke. Ya. Jadi itu ya, minat itu adalah keinginan seseorang untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu untuk dipakai sebagai manfaat kalau menurut Intan tadi. Nah, ya jadi gitu ya. Misalnya gini, minat siswa itu nantinya kalau membuat instrumen, ya, instrumen minat siswa belajar seni pertunjukan itu, Anda harus menggunakan teori. Artinya bahwa ada yang menyebutkan teori bahwa minat seseorang itu dipengaruhi oleh ekonomi. Minat seseorang itu dipengaruhi oleh
pola asuh. Gitu. Minat seseorang itu dipengaruhi oleh sosial, hubungan antar teman. Nah, itu harus dicari dulu. Misalnya karena ekonomi. Ekonomi itu bagi orang-orang yang kurang mampu biasanya keinginan untuk belajar itu kandas karena tidak bisa mewujudkan keinginan membeli sesuatu untuk belajar. Ya. Minat seseorang itu juga dipengaruhi oleh pergaulannya, misalnya, ya pergaulannya karena mereka yang bergaul tidak sesuai dengan bidang yang ingin dipelajari itu biasanya terbawa oleh lingkungan yang tadi. Demikian juga untuk dukungan dari orang tua, ya. Itu ya. Jadi sebelum membuat instrumen harus mengetahui teorinya dulu. Ya, oke, nanti kita akan bahas lagi di dalam bab lainnya. Kemudian konsep diri adalah kemampuan diri pada mata pelajaran. Nah, begini, misalnya konsep diri ini adalah untuk mengetahui kemampuan dirinya itu terhadap mata pelajaran seni pertunjukan misalnya. Nah, contoh soalnya, contoh instrumennya adalah misalnya saya mampu melakukan semua tari, ya. Itu adalah salah satu contoh instrumen atau soal yang digunakan di dalam konsep diri itu. Ya. Jadi bagaimana kondisi seseorang itu terhadap mata pelajaran atau sesuatu. Nah, ya. Selanjutnya adalah nilai. Nilai itu adalah keyakinan seseorang tentang suatu objek yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Ini misalnya saya selalu bertindak jujur. Nah, apakah dia nantinya setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. Berarti kalau setuju dia mempertahankan nilai itu secara baik gitu. Kalau tidak setuju berarti tidak baik. Nah, itu kira-kira sekitar ranah afektif, ya. Pada kesempatan ini memang saya tekankan pada sikap dan minat karena ini yang menjadi fokus kita karena banyak pertanyaan mahasiswa yang mengarah ke situ. Siapa yang ingin berdiskusi atau memberikan komentar, silahkan sebelum kita lanjut pada materi berikutnya. Johnny. Pak, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Siapa ini? Ingrid, Pak. Ingrid, ya. Monggo. Berarti kalau yang konsep diri itu kurang lebih seperti evaluasi gitu ya, Pak? Ya, mirip itu. Mirip itu. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Johnny? Sementara belum, Pak. Saya nanya kok. Oke. Ya, ranah afektif itu yang dalam evaluasi apa? Dalam evaluasi ya, Pak ya? Ya. Ranah afektif tersendiri itu yang sudah disebutkan dalam PPT itu kan mencakup tentang sikap, minat, dan konsep diri dan nilai. Ya. Kalau sikap itu apa contohnya? Kalau sikap itu lebih ke perasaan dari masing-masing peserta, masing-masing siswa, kayak gitu, Pak. Contohnya? Contoh
Untuk perasaan positif mungkin di situ perasaan untuk berbaik sangka kepada seseorang. Ya itu ya, jadi sikap itu bisa sikap positif, negatif, dan atau netral ya. Siap yang positif tadi adalah berbaik sangka kepada seseorang. Mungkin di ranah afektif itu di konsep diri mungkin Pak. Ya, maksudnya saya tuh masih bingung di ranah afektif yang di konsep diri gitu loh Pak maksudnya. Masih bingung ya? Iya. Kalau apa pengetahuanmu saat ini gimana? Kamu bingung seperti Ingrid atau tadi itu saya bingung antara evaluasi diri atau introspeksi dengan kemampuan diri atau itu? Iya mungkin seperti itu Pak. Oke ya, jadi kalau konsep diri itu adalah khusus kepada hal-hal yang dikuasai. Tapi kalau evaluasi diri itu bisa yang negatif. Ya. Konsep diri itu lebih pada ini. Oh saya kalau bermain drama itu saya bisa. Ya. Karena saya bisa bisa acting, saya bisa menghafal naskah, saya bisa berperan baik. Nah itu kan berarti konsep dirinya itu. Oh, saya menguasai itu. Ya. Tapi kalau evaluasi diri, wah ternyata bermain drama itu sulit ya. Ya. Saya belum mampu di dalam acting. Nah oleh karena itu saya harus mempelajari itu lebih dalam lagi pada kesempatan yang lain kan gitu ya. Jadi kalau konsep diri itu adalah ke hal-hal yang positif yang dia kuasai, menurut anggapan gitu. Oke, jelas? Jelas Bapak. Berarti maksudnya kalau konsep diri itu kayak kemampuan apa yang kita punya gitu ya Pak. Kalau evaluasi ke apa yang kita harus perbaiki atau yang kita nggak bisa gitu mungkin ya Pak. Oh, kalau itu evaluasi, kalau konsep diri itu adalah khusus kemampuan yang dimiliki aja. Kemampuan itu adalah kemampuan melakukan sesuatu. Bukan kalau yang kekurangan tadi kan ketidakmampuan ya. Itu ya, jelas? Oh iya Pak. Ya baik Pak. Makasih. Saya lanjutkan ya. Sikap ya, yang ini sikap. Sikap mahasiswa terhadap mata pelajaran IPA terpadu. Ya. Ini indikator sikap sosial, ya ini sikap sosial. Yang satu menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu dan kritis dalam proses pembelajaran. Ya. Terus menunjukkan perilaku ilmiah, teliti, hati-hati, bertanggung jawab, kreatif dalam diskusi. Menunjukkan perilaku ilmiah jujur, cermat, tekun dalam mengerjakan soal evaluasi. Jadi yang dipentingkan ini adalah rasa ingin tahu dan kritis, hati-hati, bertanggung jawab, kreatif, jujur, cermat, tekun dalam mengerjakan soal, menghargai setiap pendapat. Terus kemudian menghargai kerjasama tim, menunjukkan perilaku menghargai pendapat saat presentasi. Nah, ini adalah indikator sikap sosial ya. Yang pertama sikap sosial ini dalam fokus dalam proses pembelajaran. Terus kemudian yang bawah-bawah ini adalah sikap sosial terhadap orang lain, misalnya pendapat
menghargai pendapat, terus kemudian apa? Menghargai pendapat tim, ya toh? Sehingga dari indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi instrumen begini ini ya, ini nama siswa. Misalnya sikap yang dinilai adalah ingin tahu. Ingin tahunya kalau 4 ini adalah sangat ingin tahu ya. Terus kemudian yang di sini agak ingin tahu, di sini biasa-biasa saja, ya di sini tidak senang gitu ya. Nah, itu caranya membuat instrumen sikap. Artinya bahwa sikap itu harus dinilai dari ini. Sikap sosial terhadap mata pelajaran IPA terpadu ini ya. Kemudian di sini teliti, hati-hati, tanggung jawab, kerjasama dan kreatif. Nanti di sini kalau ini jumlahnya 1, 2, 3. Kalau ini nilai yang tertinggi adalah 7 kali 4, 28. Nah, nanti tinggal diskor aja. Nah, nilai tertinggi 8 itu 28 itu adalah yang terbaik. Nah, ini berarti di antara satu kelas yang ditunjuk, yang dijadikan objek itu, kalau nilainya 28 berarti dia sikap sosial di dalam pembelajaran IPA terpadu itu adalah baik gitu. Ya. Cuman berkomentar tentang sikap yang dinilai pada sikap sosial di ranah afektif itu ada ini Pak, ingin tahu, kritis, teliti, hati-hati, tanggung jawab, kerjasama sama kreatif. Nah, di situ nanti ada nama siswanya, ada skor antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang 4 itu misalkan baik sekali gitu Pak, yang 3 baik, yang 2 cukup, yang 1 tidak baik, begitu Pak. Kira-kira kalau sudah bisa membayangkan tentang indikator 1, 2, 3, dan 4 ini, yang 4 ini kira-kira kayak apa? Ingin tahunya baik itu kayak apa? Bisa nggak kira-kira? Misalkan diberi permasalahan siswa begitu ya Pak? Misalnya gini ya, yang ingin tahu skor 1, oh itu hanya apa? Ingin tahunya hanya sekilas saja. Sekilas saja itu indikatornya tidak pernah seaktif dengan yang lain. Oh, kalau yang 4 itu mesti di mana-mana yang ditanyakan itu saja. Ya itu kan apa tingkatan dari rasa ingin tahu, ya toh? Nah, itu. Iya, Pak. Sudah ada bayangan belum? Masih sulit ya? Di dalam kelas mungkin Pak. Ya. Di dalam kelas ada anak 1 dan 2. Yang 1 aktif bertanya mengenai mata pelajaran yang sesuai minatnya. Misalkan bertanya terus gitu Pak. Rasa ingin tahunya besar. Ya, ya. Dan ada siswa satunya yang diam saja. Gurunya kadang bingung. Itu diam karena udah tahu atau diam karena tidak minat dengan pelajaran. Oke. Atau mungkin sebaliknya gitu Pak. Ya, oke. Seperti gitu ya. itu Pak contohnya. Ya, ya. Saya harap semua begitu ya. Jadi Anda lebih jelas. Ya. Nah, oke. Waktunya ternyata sudah jam 8:30. Ini harus dilanjutkan. Ya, ini adalah minat ya. Minat. Ini senang mengikuti pelajaran indikatornya ya. Hadir setiap jam pelajaran. Bertanya kepada guru bila tidak jelas, menyerahkan tugas tepat waktu, mencatat materi ajar secara rapi, menyelesaikan latihan-latihan di rumah. Ya. Jadi gitu ya. Artinya inilah yang diukur ketika ingin mengetahui minat seseorang, ya, disesuaikan dengan bidangnya. Misalnya yang pertama ini saya senang mengikuti pelajaran tari kan gitu. Kalau mengukur
minat siswa terhadap tari. Begitu juga saya hadir setiap jam mata pelajaran tari dan seterusnya. Oke ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah konsep diri. Nah, ini konsep diri ini adalah begini. Yang diukur itu adalah saya sudah dapat mengembangkan tema pada tugas proyek yang diberikan. Saya dapat merancang, nah semua kan saya dapat menyusun jadwal, saya dapat menyelesaikan proyek, saya dapat menyusun laporan, saya dapat merepresentasikan hasil, saya dapat menguasai pembelajaran dengan baik. Ya, toh? Artinya bahwa konsep diri itu adalah kemampuan dia terhadap sesuatu itu, ya, dia dapat melaksanakan itu. Ya. Oke. Ada yang belum jelas di sini? Nah, kemudian skornya ini atau penilaiannya ini ada yang 4 begini ya. Ada yang 5. 5 itu biasanya di tengahnya ini sangat setuju, agak setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, tapi yang sekarang itu yang digunakan 4. Karena apa? Karena kalau 5 itu biasanya yang tengah itu banyak yang memilih. Ya, cari amannya saja. Oleh karena itu maka yang tengah itu dihilangkan sehingga menjadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke ya. Ini adalah pengembangan skor dari yang 5. Itu yang 5 itu adalah yang Likert itu loh ya. Yang 5 itu adalah Likert itu. Oke, jelas? Jelas ya? Selanjutnya yang terakhir ini adalah nilai itu adalah keyakinan seseorang tentang suatu objek yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Misalnya nilai estetika, nilai moral, nilai religius, dan lain-lain. Sehingga nanti instrumennya adalah mengikuti itu. Ya. Oke. Nah, ranah afektif itu ada 5 tingkatan yang menurut Bloom. Itu yang pertama adalah mengenal, ingin menerima, ingin menghadiri, ingin sadar akan situasi atau objek tertentu. Yang kedua adalah pemberian respon. Terus kemudian menghargai nilai, pengorganisasian, menggabungkan dengan yang lain, kemudian internalisasi. Nah, yang pertama receiving. Receiving itu adalah mau menerima, ingin menerima. Artinya ketika ada hal-hal yang baru, itu dia, wah ini cocok ini, gitu ya. Sebaliknya apabila ia tidak merespon, artinya dia tidak merasa itu, tidak merasakan itu. Kemudian respon. Nah, setelah mengetahui bahwa hal itu adalah cocok, maka dia merespon. Entah ikut berpartisipasi dalam itu, dalam kegiatan itu, atau dia mulai memberi respon kepada kegiatan itu. Misalnya hadir, ya, nah, itu sudah tingkat yang kedua. Yang ketiga adalah menghargai. Oh, ternyata tari gambyong itu mengandung makna-makna yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu sudah mau menerima, artinya nilai-nilainya itu sudah diterima. Ya. Nah, terus kemudian pengorganisasian itu menghubungkan nilai-nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada. Nah,
ketika ada tari balet dari luar negeri, kemudian yang pertama dia ingin menerima atau terus kemudian dia mau hadir atau berpartisipasi pada latihan itu. Yang ketiga, dia sudah menghargai nilainya atau tahu oh ternyata nilai yang terkandung dalam balet itu bagus. Nah, terus langkah selanjutnya mengorganisasikan itu menggabung. Oh kalau begitu ini saya coba dengan tari yang ada di Jawa. Nah, terus kemudian digabung sehingga menjadilah pola hidup baru ini diinternalisasi sehingga muncul oh itu tari ini adalah tari gabungan antara Jawa dan Barat sehingga menjadi bentuk baru, menjadi pola kehidupan baru dan seterusnya. Artinya bahwa tingkatan penilaian di dalam ranah afektif itu melalui ingin menerima, berpartisipasi, terus kemudian menghargai nilainya, terus kemudian menggabungkan dengan yang lain, kemudian menjadi gaya hidup atau sesuatu yang baru dari penggabungan itu. Jelas ya? Silahkan kalau ingin, ini mungkin agak sulit ya. Atau mungkin karena Anda sudah membaca buku banyak, malah memperjelas. Ayo silahkan. Nah, kalau yang afektif ini mungkin yang untuk SMP sampai pada mengetahui nilai-nilai ini mungkin ya. Tapi kalau yang sudah yang 4, 5 ini biasanya sudah yang SMA ya. Dan perguruan tinggi ya sudah. Anda itu sudah seharusnya sudah menghasilkan karya-karya yang baru itu ya. Oke. Alexander, halo Pak. Ya, silakan memberi komentar tentang pembahasan kita masalah ranah afektif dalam evaluasi ini. Sebenarnya saya masih menelaah Pak, sama mencatat-catat poin-poin yang itu. Terus? Jadi komentarnya sebenarnya tentang apa ya? Belum ada sih Pak, masih menelaah gitu Pak. Kalau ada tetap ada tanya nanti. Atau Bapak mau tanya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Tolong ceritakan tentang tingkatan dari hasil pembelajaran ranah afektif. Tingkatannya tadi di pengenalan, terus ada pemberian respon, terus ada penghargaan terhadap nilai. Gini, Alek, bentar ya. Jangan membaca gitu. Kalau artinya ya kalau bisa menggunakan kalimatmu sendiri. Jadi tidak terlihat terpenggal-penggal, kaku kan tadi kayak tapi lebih halus gitu. Misalnya diawali dari ingin menerima atau ingin menghadiri gitu ya. Kemudian langkah tindakan selanjutnya adalah dia ingin berpartisipasi, hadir di sana, kayak gitu kan lebih halus, lebih smooth. Oke, silakan. Jadi ranahnya itu pertama di tingkatan atau ranah itu. Ini kan ranah afektif, tingkatannya. Ya, ranah afektif itu bertingkat pada yang di awal itu peserta didik biasanya mengalami ingin menghadiri, terus ada kesadaran diri,
lalu akan naik level lagi di aktif menghadiri kegiatan-kegiatan, lalu ada tingkatan lagi mematuhi nilai-nilai gitu Pak. Jadi setelah itu baru dikelompokkan lagi atau diorganisasi lagi, lalu di terakhir ada pengamatan dari pelaku ininya atau gurunya gitu Pak. Bukan begitu ya. Jadi ini sorry Pak. ya, ya mungkin enggak apa-apa. Mungkin ini teman Anda juga ada yang menerimanya begitu. Nah, jadi ini adalah proses yang terjadi pada seseorang, gitu loh, ya kan? Misalnya saja Anda melihat musik dari musik barat, apa bentuknya lah. Yang pertama mesti Anda mau menerima atau enggak. Ini kan kunci pertama, ya kan? Nah, kalau mau menerima kemudian meningkat lagi, maka saya ingin berpartisipasi, ingin ikut main, sehingga menghadiri di situ, ya kan sudah lebih peningkatannya penghargaannya lebih tinggi. Terus kemudian menghargai itu, ternyata musik barat itu baik juga ya, tidak hanya musik Jawa misalnya. Nah, oleh karena itu, karena apa? Karena saya sudah tahu nilai-nilai yang ada di musik barat itu begini. Nah, setelah mengetahui nilai-nilai yang ada di situ, maka digabungkan diintegrasikan dengan gamelan misalnya ya, sehingga ternyata bisa ya. Nah, terus kemudian itu menjadi hal yang baru atau pengalaman yang baru, ya itu. Jadi prosesnya sehingga pada tahap ini itu hasil karya maupun segala sesuatunya selalu mencerminkan antara dua budaya itu, ya. Itu, ya. Jadi ini proses yang terjadi pada seseorang ya. Jangan dibelak-balikkan ya. Oke? Kasih Pak. Yuk. Oke, sekarang kita langsung ke psikomotorik. Ini waktunya sudah berjalan terus. Nah, masalah atau ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan skill, ya, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ya. Nah, ini berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Ya. Kalau di kita berarti adalah ini menari, memukul atau memainkan alat musik itu ya. Kalau yang tadi adalah masalah bagaimana menerima afektif tadi adalah bagaimana menerima hal-hal yang baru. Tapi kalau yang ini adalah hal-hal yang baru itu sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan fisik. Ya. Merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif memahami sesuatu dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam kecenderungan bentuk. Nah, gini, pada ranah kognitif, ya, itu kan diberi pemahaman tentang sesuatu. Misalnya gamelan Jawa, bahwa gamelan Jawa itu adalah seni tradisional Jawa yang sangat populer di dunia, misalnya gitu ya. Itu adalah ranah kognitif, ya, diberi pelajaran itu. Terus kemudian diberitahu, caranya memainkan itu begini. Kalau main saron itu dipukul, memukulnya begini. Ya. Nah, setelah dia memainkan begitu kan, akhirnya dia mengetahui ranah afektif tadi kan sampai dia
mau menerima, ya kan? Mau menerima itu, ya, sehingga kalau mau menerima berarti setelah mengetahui cara menabuhnya, dia praktek, ya kan? Dia praktek, dia ikut belajar praktek itu. Nah, setelah dia belajar praktek itu, maka dia bisa berpraktek. Nah, hasil belajar psikomotorik itu sudah sampai di situ, ya. Artinya hasil pembelajaran itu sudah diterapkan, sudah diaplikasikan di dalam kehidupan gitu. Nah, misalnya saja di bidang lain, ya, di bidang agama, diberitahu tentang cara menjalin silaturahmi begini. Nah, setelah dia mempunyai pengetahuan cara menjalin silaturahmi begini, terus dia mau menerima itu, ya, mau menerima itu, terus kemudian diaplikasikan. Oh, setiap dia ketemu dengan orang selalu memberi salam, kemudian menanyakan tempatnya, menamakan namanya, menanyakan rumahnya, menanyakan hal-hal yang lain yang ingin diketahui. Nah, itu artinya sudah penerapannya itu termasuk ranah psikomotorik, ya, jelas. Terus kemudian ranah psikomotorik ini belajar hal pencapaiannya melalui keterampilan yang melibatkan otot. Ini penjelasan saya pikir Anda sudah tahu. Nah, ini tingkatannya yang pertama adalah menirukan, ya, menirukan gerak yang diamati. Kalau Anda belajar tari itu kan gitu toh, dosennya di depan, coba tirukan ini, ya. Terus kemudian yang kedua adalah tingkatan selanjutnya adalah menggunakan konsep untuk melakukan gerak, ya. Jadi ini sudah mempraktekkan, ya. Mempraktekkan itu kalau setelah menirukan disuruh menari sendiri toh, ya, masing-masing itu. Nah, di situ biasanya kan masih ada yang salah juga toh. Nah, terus kemudian pada tingkatan yang ketiga itu presisi seperti Polri itu, ya, ketepatan. Jadi setelah ini berlatih berkali-kali salah, maka di sini sudah melakukan gerakan itu secara teliti dan benar gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu maka dia bisa merangkaikan. Nah, setelah di sini menirukan, di sini belajar sendiri, di sini belajar lebih teliti dan benar. Nah, di sini bisa merangkaikan secara kesinambungan atau secara utuh, ya. Bisa menarikan tari gambyong dari awal sampai akhir. Nah, terus setelah itu ini berlatih berkali-kali, maka selanjutnya adalah dia bergerak itu secara natural, secara sudah hafal sekali itu, ya, sudah di luar kepala lah di sini, ya. Dia melakukannya sudah secara luar kepala, ya. Oke, ya. Ini adalah tingkatannya. Nah, terus kemudian penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, ya. Saya pikir ini sudah jelas, ya. Tidak usah saya bahas. Langkah-langkahnya adalah ini, langkah-langkah penilaian unjuk kerja ini mempertimbangkan langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan itu secara sesuai dengan kompetensinya, ya. Jadi tidak boleh menyimpang. Kelengkapan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja. Kemudian kemampuan khusus yang diperlukan, ya. Oke. Nah, contohnya itu adalah contoh penilaian begini, ini, ya.
bagaimana siswa berdoa, apakah dia tahap awalnya didahului dengan membaca sesuatu. Nah, ini akan saya berikan ini yang contoh yang berpidato ini. Oke. Nah, ini ya. Penilaian keterampilan berpidato. Misalnya aspek yang dinilai berdiri tegak, memandang ke arah tamu. Pengucapannya, pronunciasinya bagus, sistematika bagus, mimik bagus, raut muka ya, mimik bukan minum, intonasi bagus, penyampaian gagasan jelas. Nah, ini adalah yang digunakan untuk menilai orang berpidato ya. Artinya begini, kalau teori hasil ranah pembelajaran kognitif tadi adalah ada tingkatan pertama ingin berpartisipasi, yang psikomotorik ya, yang psikomotorik adalah menirukan, kemudian berlatih secara keliru atau menerapkan itu, terus kemudian setelah itu berlatih secara teliti, terus kemudian bisa merangkai dari awal dan akhir, terus kemudian dari yang terakhir adalah dia bisa melakukan gerak secara natural. Nah, yang itu tadi tingkatan itu digunakan untuk ini, untuk untuk skor penilaian ini. Misalnya berdiri tegak ya. Kalau berdiri misalnya nilai 4 itu berdiri tegak secara terus-menerus dari awal hingga akhir. Nah, kalau dilihat dari teori tadi, maka dia mengerjakan itu secara natural ya. Meskipun keadaannya bagaimanapun, dia mesti tetap melakukan itu ya. Demikian juga yang lain, memandang ke arah hadirin. Ini juga dia selalu memandang ke arah hadirin ya. Pronunciation baik ya, artinya baik ini dari awal hingga akhir. Nah, jadi teori-teori tadi itu salah satunya digunakan untuk menilai ini sebagai dasar menilai ini, menentukan skor ini. Nah, ya, oke, ini sehingga apabila Anda membuat instrumen penilaian itu tidak mungkin itu diaplikasikan secara apa adanya. Itu mesti ada di modifikasi, disesuaikan dengan tujuan dari penilaian itu tadi. Oke ya. Nah, ini disertasi saya ini tentang instrumen penelitian, instrumen hasil pembelajaran bermain gamelan, ini gamelan Jawa, yaitu tentang rebab, kendang, genter. Ini adalah 3 alat musik yang paling sulit di gamelan Jawa. Tempatnya di ISI Yogyakarta, ISI Surakarta. Mata kuliahnya adalah praktek karawitan dasar. Gendingnya Ketawang, Subha Kastawa, ini ya itu. Nah, terus saya ini aspek yang dinilai ada 4. Ini karena selalu muncul. Jadi kalau kualitas menabuh gambaran itu dikatakan baik apabila rawit. Jadi dia bisa memainkan cengkok secara bervariasi. Jadi dia variasinya banyak sehingga permainan gamelan itu tidak monoton ya, karena dia mempunyai variasi banyak. Kemudian laras ini artinya bisa menyesuaikan alat musik yang dimainkan dengan yang lain. Misalnya kalau ini rebab, yang paling sulit itu adalah menyesuaikan nada rebab dengan gamelan yang lain. Ya, yang kalau sudah bisa sampai 4 alam itu dia bisa menyesuaikan nada itu secara mudah. Rampak itu artinya
dia tidak tergesa-gesa atau semeleh ini ya. Kosokannya itu dia mengikuti tempo gending, akan tetapi dia selalu membuat variasi yang tidak terkesan tidak tergesa-gesa. Nah, rempek itu adalah memanfaatkan kelas lirawa sebagai dinamika jengkok. Nah, inilah sehingga apabila ranah psikomotorik tadi hasilnya adalah bermain yang terakhir sudah tingkat yang terakhir adalah bermain secara alamiah, maka ini digunakan sebagai dicari untuk rebab itu yang rawit apa, akhirnya ketemunya ini ketemunya laras, ketemunya ini dan seterusnya ya. Nah, itulah ini ada pembobotan nanti masalah lain ya, nanti akan kita bahas pada hal yang lain. Nah, oke, inti dari pertemuan kemarin dan hari ini adalah saya ingin memberikan gambaran, itulah kira-kira ruang lingkup dari evaluasi, ya, evaluasi terutama di dalam pembelajaran itu. Nah, bahwa yang kedua, catatan yang kedua adalah bahwa ketika kita belajar tentang teori evaluasi pembelajaran dari ruang lingkup tadi, diberikan gambaran bahwa ruang lingkup evaluasi itu ada yang luas, ada yang sempit. Itu kalau di dalam evaluasi pembelajaran itu adalah yang termasuk yang sempit. Yang ketiga, bahwa teori-teori yang dibahas itu tidak bisa diaplikasikan secara wantah, secara wadah. Harus kita mengkreasi dengan disesuaikan dengan tujuan dari evaluasi. Kemudian yang keempat itu kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara membuat instrumen itu. Nah, yang jelas nanti kalau yang masalah ruang lingkup evaluasi sudah kita bahas, maka di dalam menentukan ruang lingkup instrumen yang akan kita buat itu nanti akan lebih mudah. Artinya kita akan bisa membahas tentang ruang lingkup itu secara lebih lancar, ya, sehingga Anda mempunyai bayangan tentang kira-kira hal apa yang akan ditulis di dalam instrumen yang akan dibuat tadi.